Halo teman-teman, selamat datang di Vaksin ID, memberikan edukasi kimia yang pastinya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tips dan trik mengerjakan soal CNMR part kedua, menentukan struktur senyawa kimia dari spektra CNMR. Sebelum menonton video ini, teman-teman saya harapkan menonton video saya yang tips penting ya teman-teman, dasar-dasar mengerjakan soal CNMR. Di situ saya menjelaskan bagaimana pembelahan dari CNMR, lalu ada tentang penambahan dalam interpretasi data CNMR, lalu juga ada tentang penjelasan bagaimana step-step awal mengerjakan dasar CNMR. Silakan teman-teman nonton videonya dengan klik link di pojok kanan atas. Baik, saya akan lanjut penjelasannya. Di soal pertama ini terdapat rumus molekul C4H7ON, di mana di sini CNMR-nya termasuk decouple hidrogen ya. Jadi pembelahannya singlet semua. Tapi di soal ini dijelaskan bahwa pembelahan yang peak yang A-nya ini adalah triplet pembelahannya. Lalu yang B triplet juga, yang C triplet juga, dan yang D adalah singlet. Setelah kita mengetahui peak-peaknya, kita buat spektra CNMR-nya C4H7ON, di mana Ca nilai pergeseran kimianya 20,8 ppm triplet, Cb 30,3 ppm triplet, Cc 42,4 ppm triplet, Cd 179 ppm singlet. Lalu kita menghitung jumlah ikatan rangkap atau double bond ekivalen ya, di mana rumusnya itu F sama dengan X kurang setengah Y tambah setengah Z tambah 1. X-nya itu 4, jumlah karbon dikurang setengah dikali 7 jumlah hidrogennya tambah setengah dikali Z, karena dia mengandung nitrogen 1 tambah 1, hasilnya adalah 2, yang artinya kemungkinan senyawa mempunyai 2 ikatan rangkap 2 seperti karbonil atau alkena, atau ikatan sikloalkana atau gugus nitro ya, atau kombinasinya teman-teman bisa campuran antara karbonil alkena atau karbonil dengan sikloalkana atau karbonil dengan nitro dan yang lain-lain. Selanjutnya nanti akan lebih jelas ya teman-teman. Setelah kita menghitung jumlah ketidakjenuhannya, yaitu ada 2, kita membuat pendekatan gugus di mana Ca-nya itu triplet ya, berarti dia mengandung 2 hidrogen karbonnya. Lalu yang Cb itu triplet juga, berarti dia mengandung 2 hidrogen juga. Cc triplet juga, berarti dia mengandung 2 hidrogen. Cd dia singlet ya, berarti tidak mengandung hidrogen. Dan dari nilai pergeseran kimianya ini, kalau kita lihat di data CNMR, merupakan nilai pergeserannya itu karbonil ya, dia masuk rentang nilai karbonil. Ca ini kita simbolkan lingkaran, Cb kita simbolkan kotak, Cc kita simbolkan segitiga, dan Cd kita simbolkan berawan. Tadi sebelumnya kita dapatkan double bond ekivalennya sama dengan 2 atau F-nya sama dengan 2. Lalu kita mencari satu lagi karena kita sudah dapatkan C karbonil ya, ikatan rangkap 2-nya. Kalau misalnya satunya lagi itu karbonil lagi, tidak mungkin ya teman-teman. Kalau dari rumus molekulnya O-nya cuma 1, ditambah lagi nilai pergeseran kimia Ca, Cb, dan Cc tidak menunjukkan C karbonil. Lalu yang C rangkap 2C alkena kemungkinannya tidak mungkin juga, karena Ca dan Cb dan Cc tidak menunjukkan nilai pergeseran alkena ya. Kalau nitro kita lihat struktur molekulnya oksigen cuma 1 ya. Kalau misalnya NO2 berarti oksigennya aturan 3, karena kan oksigennya ini udah di C karbonil. Berarti untuk gugus nitro tidak ada ya teman-teman. Lalu satu lagi sikloalkana. Kalau sikloalkana benar ya teman-teman, bisa kemungkinan ya, karena di Ca, Cb, dan Cc ini kan upfill ya, yaitu nilai pergeseran kimianya rendah, nggak tinggi. Jadi satunya lagi kemungkinan adalah sikloalkana, bentuk struktur senyawanya. Lalu kita mulai susun aja pendekatan gugusnya, dimulai dari karbonil ya. Kita taruh di atas. Lalu karbonil ini mengikat CH2. Di sini CH2-nya itu kita pilih yang agak tinggian ya, karena dia mendekati atau mengikat karbonil ya. Di sini CH2 yang agak tinggi itu Cc dan Cb. Di sini saya pilih yang Cb karena saya sudah mengerjakannya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum tahu yang mana antara Cb atau Cc, teman-teman gak usah kasih simbol ya, anggap aja dulu Cb atau Cc. Nah selanjutnya nanti akan ujung-ujungnya itu tahu yang mana Cb atau Cc. Lalu yang CH2 yang saya pilih ini yang Cb berikatan dengan CH2 lagi. CH2 yang saya pilih adalah yang Ca, karena nilai pergeseran kimianya kan jadi turun ya teman-teman. Lalu CH2 yang Ca ini berikatan dengan CH2 lagi. Lalu CH2 yang terakhir kan itu yang Cc. Cc kita anggap aja berikatan dengan nitrogen ya,
karena di nilai pergeseran kimianya sendiri bisa jadi ya teman-teman, karena masuk rentang nilai pergeseran kimianya. Lalu si CC ini yang mengikat nitrogen, lalu yang nitrogen ini berikatan dengan C karbonil. Setelah itu kita breakdown ya teman-teman, apakah nilai pergeseran kimianya ini sesuai. Apabila struktur kimianya ini kita bentuk seperti ini teman-teman. Kita cek nilai pergeseran kimia yang pertamanya itu adalah yang karbonil, nilainya itu adalah 179 ppm. Berarti benar ya teman-teman, karena masuk dalam rentang di tabel CNMR-nya. Lalu CH2 yang di sebelahnya itu yang persegi, yang CB 30,3 ppm, benar ya teman-teman. Lalu yang 20,8 ppm itu yang CA, nilai pergeserannya itu adalah 20,8 ppm, benar ya teman-teman, turun. Lalu yang CH2 yang CC kan nilai pergeseran kimianya itu kan 42,4 ppm, naik ya teman-teman, karena dia mengikat nitrogen langsung. Jadi benar ya teman-teman, nitrogennya ini berikatan langsung dengan karbonil. Jadi untuk struktur senyawa ini dikonfirmasi benar ya teman-teman, karena memenuhi dari aturan dari spektra CNMR-nya. Tidak ada yang berbeda dari pemecahannya atau splittingnya juga sesuai teman-teman, bahwa si CA-nya itu adalah triplet, yang CB-nya itu triplet, yang CC triplet, dan CD singlet. Dan senyawa ini namanya 2-pyrrolidon. Sekian video dari saya, tips dan trik mengerjakan soal CNMR part yang kedua, menentukan struktur senyawa kimia dari spektra CNMR. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Untuk referensi materi video, teman-teman bisa download di description video. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik suka dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.